berapa? UTBK-nya? Saya tanggal 14, Kak. Berapa hari sih, sehari ya? Iya, sehari aja. Okay. Pas puasa ya? Kayaknya sih iya. Terus tempatnya milih sendiri apa gimana? Tempatnya milih sendiri. Tapi kalau sekarang kan lagi kayak pandemi gini, tetap ini enggak di rumah ya tesnya? Enggak, Kak. Oh. Oke, kita lanjutin yang kemarin ya. Kemarin itu sampai nomor berapa ya? Nomor berapa sih? 9 ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 10 ya. Sambil nunggu yang lainnya juga, kita nggak apa-apa mulai aja ya. Soalnya kan waktunya kan cuma 75 menit kan. Takutnya nanti keburu habis nunggu yang lainnya. Oke, yang nomor 10. Nomor 10 itu katanya bioteknologi memungkinkan manusia memindahkan sifat-sifat organisme yang satu ke organisme yang lainnya walaupun berbeda tingkat klasifikasinya. Benar apa salah? Coba. Boleh jawabannya mana? Khalifah? Agung? Dia? Coba yang nomor 10. 10 kelihatan kan soalnya ya. Katanya di sini bioteknologi memungkinkan manusia memindahkan sifat-sifat organisme yang satu ke organisme yang lainnya walaupun berbeda tingkat klasifikasinya. Nah, sebab pemindahan sifat organisme ke organisme yang lain dapat menggunakan vektor berupa plasmid atau viral. Nah, menurut teman-teman ini jawabannya apa? Coba. Boleh minta jawabannya? Ayo. Coba jawabannya apa? Yang nomor 10. Tahu nggak? Jawabannya tahu nggak teman-teman? Khalifah A. Agung sama dia. Coba Agung sama dia apa? Oke, kalau nggak ada lagi yang menjawab, kita bahas aja ya. Nah, jadi yang nomor 10 ya. Nomor 10 itu bioteknologi memungkinkan manusia memindahkan sifat-sifat organisme yang satu ke organisme yang lainnya walaupun berbeda tingkat klasifikasinya. Kayak misalkan manusia sama bakteri itu kan klasifikasinya berbeda kan. Tapi ternyata bioteknologi itu dapat memindahkan sifat-sifat organisme walaupun dia beda tingkatan taksonnya kayak gitu. Contohnya kayak rekombinasi DNA.
gitu. Kayak misalkan ini loh pembuatan, kan bioteknologi itu kan ada salah satunya kan ada pembuatan hormon insulin ya. Nah, pembuatan hormon insulin itu kan dia penggabungan antara gen manusia dengan DNA si bakteri kan. Nah, ternyata manusia sama bakteri itu kan beda tingkatan takson, tapi mereka bisa gitu kan. Nah, jadi nomor 10 ini benar, bioteknologi memungkinkan manusia memindahkan sifat-sifat organisme yang satu ke organisme yang lainnya, itu betul, walaupun beda tingkatan taksonnya ya. Terus sebab pemindahan sifat organisme ke organisme yang lain dapat menggunakan vektor berupa plasmid. Nah, jadi plasmid itu apa namanya itu, dia itu yang dimiliki oleh si bakteri. Jadi bakteri itu memiliki plasmid. Ternyata plasmid itu sebagai vektor untuk pemindahan gen antara organisme satu ke yang lainnya kayak gitu. Ya kayak misalkan tadi sebenarnya ketika pembuatan hormon insulin tuh yang diambil di dalam bakteri itu adalah si plasmidnya kayak gitu. Nah, nanti yang diambil di dalam manusia itu gen pembawa hormon insulinnya kan. Nah, nanti si plasmidnya itu nanti dipotong, ya kan, terus nanti digabungkan dengan gen manusia kayak gitu. Nah, itu berarti yang sebabnya itu betul. Jadi kalau misalkan untuk pemindahan organisme pasti kita butuh yang namanya plasmid. Nah, ternyata plasmid itu ditemukan pada bakteri. Nah, kalau viral itu adalah untai DNA yang dimiliki oleh virus. Nah, dia juga sama bisa memindahkan gen dari organisme satu ke organisme yang lainnya, gitu. Ya, jadi pernyataan pertama benar, sebabnya benar. Nah, mereka berdua itu berhubungan apa enggak? Yang pertama itu ngomongin apa sih? Ngomongin sifat-sifat organisme ya. Terus ini yang sebabnya itu pemindahan sifat organismenya. Nah, ini menurut kakak tuh jawabannya adalah yang B ya, karena nggak berhubungan gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Yang nomor 10 itu B. Oke, yang kalau untuk bioteknologi modern ya, untuk bioteknologi modern itu kita pasti membutuhkan mikroorganisme berupa bakteri yang diambilnya itu ada plasmidnya. Karena plasmid itu dia strukturnya tuh DNA, untai DNA, tapi dia lingkaran gitu. Dan dia itu mampu memindahkan gen antara organisme satu ke organisme yang lainnya. Oke, yang nomor 11. Coba nomor 11. Tujuan fragmentasi dalam pembuatan PST, protein sel tunggal, terutama menghasilkan biomasa yang bergizi tinggi dan relatif murah. Sebab semua mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam pembuatan PST. Coba menurut kalian benar apa salah? Boleh jawabannya? Coba Halifah, Dia, Rashid, Agung. Coba jawaban kalian apa? Nomor 11 ya. Udah tahu? Apa jawabannya? Enggak, itu masih bobo. Si Aulia. Oke. Ulah garande yang Aulia gitu.
Mana jawabannya? Nomor 11, ada yang tahu jawabannya apa? Agung, B. Oke, yang lain, dia, Rashid, Khalifah. Ya udah, nggak ada lagi yang mau jawab. Oke, kita bahas aja ya. Tujuan fermentasi dalam pembuatan PST, protein sel tunggal, terutama menghasilkan biomasa yang bergizi tinggi dan relatif murah. Nah, jadi PST itu protein sel tunggal biasanya dia digunakan untuk pembuatan handbody kayak gitu kan. Nah, terus di sini PST itu dia dengan cara teknik fermentasi pemotongan ya, pemotongan bagian tubuhnya, ternyata itu mampu menghasilkan biomasa yang bergizi tinggi kayak gitu kan, sama dia itu relatif murah. Jadi jawabannya adalah betul. Sebab semua mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam pembuatan PST. Nah, semua mikroorganisme di sini ada kata kuncinya adalah semua mikroorganisme. Nah, ternyata tidak semua mikroorganisme digunakan sebagai PST gitu kan. Kalau misalkan yang digunakan sebagai PST ini ada yang namanya spirulina, terus habis itu ada chlorella. Nah, itu dia digunakan untuk PST. Kan kayak misalkan mungkin teman-teman pernah dengar ya kayak misalkan masker dari pembuatan dari bahan dasar spirulina kayak gitu kan. Nah, itu karena spirulina sama chlorella itu dia menghasilkan PST, protein sel tunggal di dalamnya kayak gitu kan. Nah, makanya dia bagus untuk regenerasi sel, terus untuk perbaikan sel yang rusak, itu dia bagus. Makanya kan kalau misalnya masker yang spirulina asli itu kan dia harganya juga mahal kan. Kalau misalnya udah dipasarin tuh. Jadi jawabannya nih kalau misalkan yang pernyataan pertama itu benar, sebabnya itu salah ya. Karena nggak semua mikroorganisme digunakan sebagai PST, hanya mikroorganisme tertentu aja. Contohnya kayak spirulina, chlorella gitu kan. Nah, spirulina sama chlorella itu jenis alga ya. Cuma kalau spirulina itu masuk ke dalam alga hijau biru, tapi kalau chlorella itu dia masuk ke dalam alga hijau. Jangan lupa alga hijau biru sama alga hijau. Nah, kalau misalkan alga hijau biru, kalau alga hijau biru itu masuk ke dalam kingdom Monera. Tapi kalau misalkan alga hijau itu masuk ke dalam kingdom Protista. Ingat-ingat ya. Kalau spirulina berarti masuk ke dalam Monera ya. Tapi kalau misalkan chlorella itu masuk ke dalam Protista. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi mereka berdua sama-sama digunakan sebagai PST, protein sel tunggal. Bisa digunakan untuk masker, pembuatan masker, bisa untuk pembuatan handbody, kayak gitu. Oke, sampai yang nomor 11 ada pertanyaan dulu nggak? Boleh yang nomor 11? Kalau ditanyakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nomor 12 ya. Jadi yang nomor 11 itu benar salah ya. Kalau benar salah itu C. Ini benar, ininya salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut yang nomor 12. Nomor 12 ini perhatikan jenis organisme berikut. Katanya di sini yang pertama itu ada Rhizopus, kedua Saccharomyces, ketiga Penicillium, keempat Streptomyces. Yang tidak termasuk kingdom fungi adalah, nah ini gampang banget ya, yang tidak termasuk ke dalam dunia jamur itu yang mana? Coba jawabannya ya.
3 menit dari sekarang. Boleh jawabannya? Yang tahu boleh. Agung, Dia, Raffi, Halifah, Rashid. Halo, suara kakak jelas nggak? Halo? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Takutnya nggak jelas. Coba yang nomor 12. Jawabannya, Min. Ini gampang banget ya, yang tidak termasuk ke dalam dunia jamur. D. Streptomyces. Yang lain? Mana nih yang lain jawabannya? Oke, nggak ada lagi yang mau jawab? Oke, yang kalau nggak ada kita bahas aja ya. Jadi di sini yang tidak termasuk ke dalam kingdom fungi, jamur. Nah, kingdom jamur itu yang pertama contohnya ada Rhizopus. Nah, Rhizopus itu dia bermanfaat dalam pembuatan pempek. Kalau yang Rhizopus kayak Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, kayak gitu kan. Kayak kemarin kan ada ya pertanyaannya. Nah, itu berarti yang pertama itu benar ya, itu termasuk ke dalam fungi. Ini kan yang ditanyakan yang tidak ya. Terus Saccharomyces. Saccharomyces itu dia bermanfaat dalam pembuatan roti atau ragi. Tuh, atau pembuatan tape. Ya, pembuatan tape itu Saccharomyces. Nah, Saccharomyces itu juga dia masuk ke dalam kingdom fungi, jamur. Terus yang ketiga, Penicillium. Nah, penicillium ini dia digunakan untuk pembuatan antibiotik. Antibiotik berarti obat ya. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam kingdom fungi juga, kingdom jamur. Terus Streptomyces. Nah, kalau yang Streptomyces itu dia masuk ke dalam kingdom Monera, ya. Streptomyces itu masuk ke dalam kingdom Monera. Nah, karena dia jenis bakteri, jadi jawabannya adalah yang 4 aja, ya. Jadi D. Jawabannya adalah D. 4 aja. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan contoh-contoh mikroorganismenya ya. Misalkan kayak misalkan bakteri itu namanya apa aja. Biasanya kalau misalkan penamaan bakteri itu di belakangnya kalau nggak ada bakter, ada bacillus, kalau nggak dia myces, streptomyces, terus ada streptococcus juga, itu dia masuk ke dalam bakteri. Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrosococcus, nah itu berarti dia masuk ke dalam dunia bakteri. Nah, terus kalau misalkan virus juga itu biasa di belakangnya ada ambil-ambil virusnya ya. Ada kata-kata virusnya. Herpesvirus, Automyxovirus gitu kan. Nah, itu jadi harus tahu ya nama contohnya dari semua mikroorganismenya. Oke, nah nomor 12 ada pertanyaan dulu. Sama nanti jangan lupa dipahami juga dia manfaatnya ya. Manfaatnya itu untuk apa? Jadi harus tahu kayak tadi Rhizopus untuk tempe, Saccharomyces itu untuk pembuatan alkohol atau ragi. Penicillium itu untuk pembuatan antibiotik. Streptomyces itu juga sebenarnya dia digunakan untuk pembuatan antibiotik, tapi dia jenis bakteri ya. Terus masih banyak lainnya ya. Kayak misalkan Nitrobacter,
Nitrobakter itu untuk penyubur panas, terus ada Acetobacter silynum, itu untuk pembuatan nata de coco. Nah itu biasa yang sering, pokoknya pahami aja yang sering-sering keluar ya, pembuatan nata de coco, terus penyubur panah itu apa. Oke, yang nomor 12 ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Alifa, ada pertanyaan? Agung? Dia? Rashid? Raffi? Ada pertanyaan dulu nggak yang nomor 12? Kalau nggak, pertanyaan apa aja deh, nggak apa-apa. Nggak ada? Agung? Jadi oke, kalau nggak ada kita lanjutkan kelas kalemnya ini ya. Nomor 13. Nah, 13 ini dia perhatikan jenis bakteri berikut. Yang pertama itu ada Nitrobacter, 2 Nitrosococcus, 3 Nitrosomonas, dan 4 Azotobacter. Bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Nah, yang meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah, coba apa? Coba ditunggu jawabannya. Jawab dulu ya, yang nomor 13 ya. A. Yang lain? Dia A. Ada lagi? Jawabannya udah. Oke, kalau udah kita bahas ya. Bakteri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Nah, di sini kalau yang Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas, justru dia yang mengubah nitrogen di dalam tanah. Nah, sedangkan kalau Azotobacter itu dia yang terdapat di dalam tanah. Nah, dia tuh fungsinya untuk meningkatkan kandungan nitrogen yang ada di dalam tanah. Nanti dia tuh bakal mengfiksasi juga gitu. Jadi dia yang mengikat nitrogen di udara, ya kan? Nah, terus nanti dia akan dibentuk menjadi amonia. Terus nanti amonianya itu nanti dia akan dipecah menjadi nitrit itu dengan bantuan nitrosococcus dan nitrosomonas. Nanti nitritnya diubah menjadi nitrat, itu akan dibantu oleh nitrobakter. Ya. Nah, itu. Jadi ini kaitannya ke siklus nitrogen.
siklus nitrogen ya. Kaitannya ke siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogennya lupa ya. Siklus N2. Nah, siklus nitrogen itu kan sebenarnya kalau misalkan di atmosfer atau di udara itu kan kandungannya itu kan nggak cuma oksigen kan, dia itu ada karbon, ada nitrogen, ada sulfur, ada fosfor. Nah, nanti di bab biogeokimia itu nanti dia akan dibahas tentang siklus nitrogen, terus ada siklus fosfor, siklus sulfur, siklus karbon, siklus air kan, turunnya air. Nah, itu sebenarnya nanti akan dibahas di situ. Nah, kalau yang ini yang nomor 13 itu dia kaitannya ke siklus nitrogen. Jadi tumbuhan ini dia memanfaatkan nitrogen itu harus dipecah dulu. Dalam bentuk apa? Maka dalam bentuk nitrat. Nanti dia dipecah dulu. Pertama itu dia difiksasi oleh Acetobacter. Pertama, jadi Acetobacter itu bakteri yang ada di dalam tanah yang berfungsi untuk memfiksasi nitrogen gitu, sehingga dia akan meningkatkan nitrogen di dalam tanah kayak gitu. Terus nanti nitrogennya itu diubah menjadi amonia. Nah, nanti dari amonia menjadi nitrit. Nitrit itu kan unsurnya adalah N2 kan. Kalau amonia itu dia unsurnya adalah amonia NH3 ya. Itu amonia. Jadi amonia menjadi nitrit itu dibantu oleh nitrosococcus sama nitrosomonas. Nah, sedangkan nanti nitritnya ini dipecah menjadi maaf ini bukan N2 tapi NO2 ya. Nitrit itu NO2, kalau nitrat itu NO3. Jadi nitrit ke nitrat itu dibantu oleh nitrobakter. Nah, baru nanti dari nitrat ini dia udah bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan kayak gitu ya untuk pembentukan sintesis protein. Tuh. Oke, yang nomor 13 ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 13. Jadi yang meningkatkan kandungan nitrogen di dalam tanah itu adalah Acetobacter. Sebenarnya yang mengikat nitrogen ya selain Acetobacter itu juga ada yang namanya Rhizobium. Ya, ini ada Rhizobium. Rhizobium. Nah, rhizobium itu cuma dia bukan berada di dalam tanah. Maksudnya dia tuh bakteri yang berikatan dengan akar tanaman kacang polong-polongan. Nah, dia mampu mengikat nitrogen bebas di udara sehingga dia akan membentuk yang namanya amonia sama. Jadi fungsi Acetobacter sama rhizobium itu sama-sama untuk mengikat nitrogen. Tapi letaknya aja yang berbeda. Maksudnya kalau Acetobacter itu emang dia bebas di dalam tanah, sedangkan rhizobium itu dia harus bersimbiosis dulu dengan akar tanaman kacang polong-polongan. Ya, nanti jangan lupa rhizobium itu juga sering keluar nih yang ini. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 4 aja. Oke, yang nomor 13 ada pertanyaan? Boleh tanyakan apa aja, boleh. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Tadi nomor 13. Oke, sekarang nomor 14. Nomor 14. Pada siklus Kelvin, fungsi ribolusa 1,5 di fosfat atau RUBP adalah yang mana? Perhatikan pernyataan berikut. Katanya melepaskan oksigen, melepaskan ion hidrogen, mengikat ion fosfat, atau mengikat CO2. Coba yang mana? Yang D. Yang Liva D, yang lain?
Dia Agung D. Oke, kalau Rashid. Dia Oke, nggak ada lagi. Nah, jadi kita bahas tadi ya. Di sini ada siklus Kelvin. Siklus Kelvin itu disebut juga dengan reaksi gelap. Reaksi gelap. Ya, dia reaksi gelap. Nah, jadi ini kaitannya ke fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi dua tahapan kan, ada reaksi terang sama reaksi gelap. Tapi mereka berdua itu saling berhubungan gitu. Karena yang reaksi terang itu justru dia yang membuat bahan dasarnya dulu untuk ke reaksi gelap. Nanti baru di reaksi gelap itu dia membentuk makanannya gitu. Karena fotosintesis itu kan tujuannya untuk apa sih? Untuk membuat makanan berupa karbohidrat ya, glukosa. Nah, reaksi gelap ini disebut juga dengan siklus Kelvin. Nah, ternyata reaksinya si itu apa namanya itu si CO2, bahan dasar kan CO2 ya. Bahan dasarnya itu dia CO2. Ini di sini CO2. Nanti dia akan diikat oleh RUBP menghasilkan yang namanya PGAL. Maaf, bukan PGAL tapi PGA. PGA ya. Terus nanti dari PGA itu singkatannya adalah fosfogliserat. Dari PGA menjadi PGAL. Nanti dari sini, ini sebenarnya kalau yang CO2 ini dia 6 molekul. 6 molekul, ini juga 6 molekul kan. Bentar ini kan. PGA itu berarti dia 12. Terus PGAL juga dia 12 molekul kan. Nah, nanti dari sini dia 10 PGAL-nya. 10 PGAL-nya nanti dia akan diregenerasi lagi menjadi RUBP. Ini 10. Nah, terus sisanya kan berarti 2 ya, karena semuanya ada 12 kan, 12 PGAL. Berarti 2 PGAL. Nah, 2 PGAL itu dia akan membentuk yang namanya glukosa. 1 molekul glukosa. Gitu. Oke, ini adalah siklus Kelvin. Maaf ya tulisannya. Ini bagus. Nah, jadi yang pertama ini kita membutuhkan 6 molekul dalam siklus Kelvin ya. Jadi CO2 itu sebanyak 6 molekul diikat oleh si RUBP menghasilkan PGA. PGA itu adalah fosfogliserat sehingga membentuk yang namanya 12 molekul PGA. Terus PGA direduksi menjadi PGAL. Nah, menjadi PGAL. PGAL itu singkatannya adalah fosfoglyceraldehyde. Terus nanti 2 PGAL-nya ini dia akan mensintesis glukosa. 1 molekul glukosa. Sedangkan 10 PGAL-nya itu nanti dia akan meregenerasi membentuk kembali RUBP. Jadi sebenarnya di sini ada 4 tahapan. Ada fiksasi, yang pertama, terus ada reduksi, terus ada sintesis, terus habis itu ada regenerasi. Jadi pertama itu berarti CO2 ini diikat oleh si RUBP, namanya fiksasi. Membentuk PGA kan, terus PGA ke PGAL, ini namanya reduksi. PGAL menjadi glukosa, ini namanya sintesis.
PGAL menjadi RUBP, itu namanya tahapannya adalah regenerasi. Jangan lupa ya, ada fiksasi, reduksi, sintesis, dan regenerasi. Oke, jadi tadi kalau yang pertanyaannya tadi itu reaksi siklus Kelvin yang diikat oleh RUBP itu siapa gitu kan. Berarti CO2 ya. Nah, ini adalah siklus Kelvin. Ada pertanyaan dulu nggak tentang siklus Kelvin? Oke, ada yang tahu nggak bedanya reaksi terang sama reaksi gelap? Ini udah? Ada pertanyaan dulu? Oh, ini baru masuknya Amir. Kok baru masuk Amir? Agung ada pertanyaan? Halo, suara kakak jelas nih? Suaranya jelas nggak? Halifah? Dia? Jelas suaranya, Kak. Oke. Takutnya nggak jelas. Oke. Coba ada yang tahu nggak perbedaan antara reaksi terang sama reaksi gelap? Halifah deh, Halifah. Kalau reaksi terang itu yang memproduksi ATP, oksigen, kayak gitu. Kalau reaksi gelap dari bahan-bahan itu membuat kayak glukosa gitu. Oke. Kalau yang terang itu selain oksigen ATP, dia menghasilkan satu lagi apa? Ada yang tahu nggak? Satu lagi. NADPH ya. Jadi benar ya kata Alifa itu. Jadi kalau reaksi terang itu dia menghasilkan O2, ATP, dan NADPH. Nanti reaksi gelap itu dia memanfaatkan bahan itu kan untuk apa? Untuk membentuk glukosa, jangan lupa. Terus juga kalau reaksi terang itu jangan lupa karena dia terang otomatis dia membutuhkan cahaya dalam suatu reaksinya. Tapi kalau gelap itu tidak. Terus kalau yang terang itu dia terdapat di grana atau tilakoid. Tapi kalau yang gelap itu di stroma. Jangan lupa. Tuh, itu perbedaannya. Terus kalau reaksi terang itu dia terjadi fotolisis air. Jadi dia terjadi pemecahan air gitu karena air itu dia bakalan terurai ketika dia terkena cahaya matahari. Sedangkan reaksi terang itu kan dia membutuhkan cahaya kan. Makanya cahaya itu mampu menguraikan air sehingga menghasilkan O2 gitu. Jadi O2 itu dihasilkan dari penguraian air di dalam daun kayak gitu ya. Oke. Nggak ada, kita lanjutkan ya. Oh, nggak ada pertanyaan. Sebentar lagi kayaknya. Oke, yang nomor 15. Nomor 15. Oh ya, tadi yang 14 berarti jawabannya adalah yang D ya. Mengikat CO2. Nomor 15, gas-gas berikut ini merupakan polutan udara yang menyebabkan hujan asam. Coba yang menyebabkan hujan asam itu SO, SO2, NO, NO2. Yang mana?
Coba ya. Ditunggu ya jawabannya yang nomor 15. Yang tahu boleh jawab ya nomor 15. Yang menyebabkan hujan asam. Nah, itu unsurnya apa aja? Oke. Ada yang tahu nomor 15? B. Kayak kata Agung B. Yang lain? C. Alifah C. Oke. Yang lain ada jawaban lain? Oke, kalau nggak ada kita bahas aja ya. Yang nomor 15, gas berikut ini merupakan polutan udara yang menyebabkan hujan asam. Nah, jadi unsur S dan N, S itu kan sulfur dan nitrogen, itu dari gas tersebut nantinya kalau misalnya di atmosfer nih, nanti dia akan menjadi asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat itu mana? SO2. Kalau nitrat itu kan NO3. Jadi SO2, SO2, NO, dan NO2 itu akan menyebabkan yang namanya hujan asam. Nah, ternyata tadi kan udah singgung ya, unsur S dan N itu dari gas tersebut nantinya bereaksi di atmosfer sehingga akan menjadi asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut di dalam air sehingga dia itu akan turun ke bumi melalui hujan gitu kan. Nah, di situ ternyata pH-nya itu kurang dari 5. Jadi asam banget sehingga akan membentuk yang disebut juga dengan hujan asam. Ya. Disebut juga dengan hujan asam. Ya, jadi unsur SO, terus SO2, NO, NO2, nah itu dia unsur yang akan menyebabkan hujan asam gitu. Kenapa? Karena unsur sulfur, unsur S dan unsur N itu akan larut bereaksi di dalam atmosfer gitu kan, di atas atmosfer itu akan membentuk yang namanya asam sulfat sama nitrat gitu kan. Baru nanti dia itu akan turun ke bumi melalui hujan. Nah, hujan tersebut itu dia memiliki pH 5, jadi dia asam banget. Nah, makanya disebut hujan asam. Terus efeknya apa ketika sudah di bumi ini sudah mengalami hujan asam gitu kan. Nah, itu akan menyebabkan korosi. Jadi karatan, cepat karat pada besi ya. Karatan ini besinya kalau udah terkena hujan asam. Terus matinya tumbuhan-tumbuhan. Terus kalau ke manusia itu bisa menyebabkan kanker kulit gitu kan. Nah, itu dia efek dari si hujan asam. Nah, sebenarnya polutan di udara juga enggak cuma hujan asam kan. Ada yang namanya efek efek rumah kaca atau global warming. Nah, kalau misalkan global warming itu kan disebabkan oleh si CO2. Nah, CO2 ini akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Ya. Nah, efek rumah kaca. Kalau CO2 itu biasanya dia meningkat karena asap kendaraan ya. Karena sedangkan di Indonesia itu kan kendaraan sudah meningkat kan. Terus dia akan menyebabkan yang namanya efek rumah kaca atau global warming, pemanasan suhu kan di bumi gitu kan. Terus nanti cirinya juga nanti mencairnya es di kutub, terus suhu juga meningkat kan di bumi. Nah, nanti kalau misalnya udah terjadi global warming, itu bisa menyebabkan
kanker kulit pada manusia, terus pertumbuhan tanaman juga dia terganggu, bisa menyebabkan kematian juga. Nah, terus caranya gimana? Kalau misalkan menghindari si CO2-nya itu supaya tidak meningkat di udara. Nah, caranya berarti dengan cara reboisasi gitu kan, penanaman pohon di jalan-jalan raya gitu kan. Karena CO2 ini nanti dia akan diserap oleh si tanaman gitu kan. Untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis kan. Tadi kan udah disinggung ya di awal tadi kan di soal yang sebelumnya. Ternyata CO2 itu dia digunakan untuk fotosintesis pada reaksi gelap. Nah, kalau si hujan asam tadi, hujan asam itu dia meningkat karena asap pabrik. Nah, asap pabrik sebenarnya kalau misalnya untuk pabrik-pabrik itu kan itu udah ada alat filtrasinya kan, alat penyaringan si asapnya gitu supaya si asapnya itu tidak melimpah ke atmosfer gitu. Kalau misalkan nanti dia melimpah dan meningkat si unsur S dan N-nya itu akan menyebabkan namanya hujan asam. Nah, selain hujan asam, selain global warming, ternyata polusi udara juga itu ada yang namanya penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon itu disebabkan meningkatnya CFC. Ya, CFC. Jadi CFC itu dia meningkat akibat dari kulkas gitu kan, penggunaan kulkas, terus AC, terus yang dingin-dingin tuh hair dryer. Nah, itu dia akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon itu juga mengakibatkan suhu meningkat. Panas itu, maksudnya panas banget itu buminya. Oke, itu jadi yang nomor 15 ini jawabannya adalah semua benar. Yang SO, SO2, NO, NO2 itu adalah bisa menyebabkan hujan asam. Oke, nomor 16. Nomor 16. Siklus Kelvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa, nah ini tadi udah disinggung banget ya, nomor 16, coba jawabannya apa? Usahakan jawab semua ya. Tadi kakak udah bahas ya yang tadi perbedaan reaksi terang sama reaksi gelap. Coba 16 ya, ditunggu jawabannya. B. Oke, yang lain? Agung, Dia, Raffi, Made, terus tadi siapa lagi deh? Amir, Adel, Rashid, Raffi. Coba jawabannya apa? Amir? Ya, Kak. Apa jawabannya? Coba yang nomor 16. Adel A. Yang lain? Agung? Dia, Rashid, Raffi, ini mana nih jawabannya? Oh, B. Oke. Amir A. Adel ganti jadi B. Udah, nggak ada lagi yang mau jawab?
Oke, 16 gampang banget ya. Tadi udah disinggung reaksi terang itu dia menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Jadi jawabannya adalah yang B, ATP dan NADPH. Oke, yang nomor 17. Pada proses penyadapan tumbuhan yang dihasilkan getah yang merupakan hasil dari metabolisme tumbuhan yang dialirkan melalui A. Pembuluh floem, B. Xilem, C. korteks, D. endodermis, E. lentisel. Coba yang mana? Coba Halifah. Menurut kamu nomor 17 apa? Nggak tahu. Oke. Jadi kita bahas aja ya. A. Floem ya. Jadi penyadapan. Penyadapan itu biasanya dikenal untuk pengambilan getah dari suatu tumbuhan, ya. Pengambilan getah dari suatu tumbuhan yang dibudidayakan. Nah, getah tersebut itu dia hasil metabolisme tumbuhan yang akan dialirkan ya melalui yang namanya korteks sehingga dapat langsung disadap dari batang tumbuhan tersebut. Jadi korteks itu dia apa namanya tadi mampu mengalami penyadapan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini korteks. Korteks itu disebut juga dengan parenkim ya. Jadi kalau misalkan lapisan luar itu kan dia epidermis, terus lapisan agak dalamnya tuh korteks gitu. Misalkan ini ada batang nih, struktur batang dikotil ya, gini. Misalkan kayak gini. Nah, yang paling luar ini adalah epidermis. Epidermis. Nah, ini adalah korteksnya. Korteks. Terus yang lingkaran ini adalah kambium. Lingkaran di tengah itu kambium. Kambium ya. Terus yang di dalam ini itu adalah yang ini. Ini adalah si silemnya. Nah, yang di luarnya itu adalah floem. Gitu. Nah, ternyata proses penyadapan ini dia melalui korteks gitu ya. Melalui korteks, bukan floem dan silem. Kalau lentisel itu biasanya digunakan untuk pertukaran gas pada batang ya. Oke, jadi yang nomor 17 jawabannya korteks. Ini jangan lupa ini struktur dari batang dikotil karena memiliki kambium ya. Biasanya kalau misalkan untuk struktur anatomi monokotil dia nggak ada kambium kan. Jadi antara silem sama floemnya tuh nyatu gitu dan dia tidak beraturan struktur dalamnya gitu kan. Silem sama floemnya itu tidak beraturan. Tapi kalau misalkan untuk anatomi batang dikotil itu lebih beraturan atau teratur ya karena dia dibatasi oleh kambium. Oke, kita lanjutkan 3 nomor lagi ya. Coba 18, tahap proses respirasi seluler dihasilkan CO2 dan H2O. Nah, yang menghasilkan CO2 dan H2O itu apa aja?
Oke, boleh jawabannya yang nomor 18. Ini tentang metabolisme ya, mungkin kelas 3 udah dibahas ya. Tentang respirasi sel, respirasi aerob. Coba yang nomor 18, Alifah, mau jawab nggak? Oke, Agung, Dek. Halifah, Amir, Adel, Dia, Rashid, Raffi. 18 apa jawabannya? Kayak tadi Agung ya yang jawabannya apa tadi Agung? D. Kayak kita bahas yaitu tentang respirasi aerob. Respirasi aerob. Ya, bentar. Nah, tahapannya, tahapan respirasi aerob ya. Tahapannya ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada yang namanya glikolisis. Ada glikolisis. Nah, glikolisis ini dia menghasilkan dua ATP, terus dua ATP, terus 2 NADH, terus habis itu ada 2 asam pirufat. Nah, ini ada hasil dari glikolisis. Yang kedua, tahapan yang kedua itu ada DO. DO itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Itu menghasilkan 2 CO2. Terus habis itu ada 2 asetil-CoA. Dan yang terakhir itu ada 2 NADH. Terus yang ketiga itu ada tahapan yang namanya siklus Krebs, SK. Siklus Krebs itu menghasilkan 2 ATP, terus ada 2 FADH, terus ada 6 NADH sama 4 CO2. Nah, yang paling banyak itu adalah si siklus Krebs ya, CO2. Terus yang terakhir itu dia ada yang namanya STE, sistem transfer elektron. Itu dia menghasilkan 34 ATP, 34 ATP, terus sama dia menghasilkan H2O. Nah ini, jadi 34 ATP dari si sistem transfer elektron itu dia hasil pemecahan si NADH sama si FADH yang kita punya
gitu. Karena kan glikolisis DO sama SK itu kan memiliki NADH kan. Jadi nanti jangan lupa untuk satu NADH itu dia menghasilkan 3 ATP. 3 ATP. Nah, sedangkan kalau untuk satu FADH itu dia menghasilkan 2 ATP. Nah, sedangkan kita punya semua NADH itu ada 6. Bukan 6, 10, maaf. Ada 10, berarti 10 kali 3, 30. Terus kita punya 2 FADH, berarti 2 kali 2, 4. Jadi ada 34 ATP ya. Jadi jangan lupa 34 ATP yang dihasilkan di sistem transfer elektron itu hasil pemecahan si NADH sama FADH. Karena NADH yang kita punya itu jumlah totalnya 10, sedangkan satu NADH-nya itu setara dengan 3 ATP, berarti 10 kali 3, 30 kan. Nah, terus FADH-nya itu kita punya 2 jumlahnya. Nah, sedangkan satu FADH-nya menghasilkan 2 ATP. Jadi total semuanya 34 ATP. Oke. Nah, ini adalah jangan lupa tahapan dari respirasi aerob ya. Ada 4 tahapan. Jangan lupa untuk hasilnya apa aja, dan harus ada jumlahnya ya. Kayak ATP ada berapa, 2 apa 6 gitu. Terus juga tempatnya nanti jangan lupa, kayak glikolisis tuh dia terjadi di sitoplasma, terus DO, SK, dan STE itu terjadi di mitokondria, jangan lupa ya. Tapi kalau STE itu ada di krista mitokondria. Kalau DO sama SK itu ada di matriks mitokondria. Tuh, jadi harus tahu tempat bahan hasil yang kalian harus kuasai. Terus juga nanti biasanya kalau untuk setara UTBK itu teman-teman juga biasanya suka ada soal ini apa namanya reaksinya, reaksi glikolisis sama reaksi SK. Itu harus dipahami. Glikolisis sama sama siklus Krebs itu yang biasa sering keluar. Oke, teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Amir, Adel, Agung, Dia, Halifah, Rashid, Arafi, gak ada? DO apa nggak? Kenapa? DO apaan? DO itu dekarboksilasi oksidatif. DO itu dekarboksilasi oksidatif. SK siklus Krebs, STE sistem transfer elektron. Oke, udah? Kalau udah kita lanjutkan lagi ya, karena 2 soal lagi. Nanti bab yang kedua ini, paket yang kedua ini udah selesai, nanti kakak share ya di grup. Jangan lupa nih dipelajari lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. 2 nomor lagi. Ini 5 menit lagi ya. Oke, yang nomor 19. Pada proses embriologi, perbandingan setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa A. Mutasi, B. Adaptasi morfologi, C. Analogi, D. Evolusi divergen, E. Evolusi konvergen. Nah, kalau mutasi kan kayaknya nggak mungkin ya, karena mutasi itu kan perubahan yang terjadi pada kromosom dan DNA atau gen. Terus adaptasi morfologi juga bukan ya, nggak ada kaitannya. Nah, berarti kalau yang analogi juga bukan ya. Jadi yang di antara D sama E. Jadi
pada peristiwa embriologi, perbandingan ya, akan terbentuk organ ekstremitas atau organ alat gerak. Ekstremitas itu adalah alat gerak ya, yang berbeda-beda. Hal ini ternyata menunjukkan adanya evolusi divergen. Artinya, divergen itu ternyata bentuknya, strukturnya itu sama, bentuk strukturnya itu sama, dan fungsinya berbeda. Strukturnya itu sama, tapi fungsinya berbeda. Contohnya kayak tangan kita nih sama sayap kelelawar. Nah, itu ternyata strukturnya sama, kayak 5 jari gitu kan, tapi dia fungsinya berbeda. Terus kayak gitu kan, itu yang kalau misalkan divergen. Kalau konvergen itu kebalikannya, sedangkan strukturnya berbeda, fungsinya sama. Ya, kalau konvergen itu strukturnya itu berbeda tapi fungsinya sama. Contohnya kayak sayap burung sama sayap kelelawar. Nah, struktur sayap burung sama sayap kelelawar itu berbeda, tapi mereka memiliki fungsi yang sama. Untuk apa? Untuk terbang, untuk melakukan terbakan. Ya, untuk terbang gitu kan. Nah, makanya itu masuk ke dalam konvergen. Jadi jangan lupa ya perbedaan antara konvergen sama divergen. Jadi kalian harus hafalin salah satunya aja. Kalau misalnya konvergen, nanti berarti divergen kebalikannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Karena kan di sini yang ditanyakan adalah terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda ya. Kalau divergen itu kan strukturnya berbeda tapi fungsinya sama. Oke, kita lanjutkan yang nomor 20. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu termasuk namanya adalah Bryophyta ya. Pokoknya kalau misalnya penamaan tumbuhan itu belakangnya adalah pita. Pita. Kayak Bryophyta, terus Pterodophyta, terus Spermatophyta. Nah, itu berarti masuk ke dalam dunia tumbuhan. Nah, sedangkan tumbuhan lumut ini dia hidupnya di tempat yang lembab kan. Terus di sini generasi gametofitnya dominan. Terus generasi sporofitnya itu lebih singkat dibandingkan yang gametofit. Terus struktur batang dan daunnya itu sebenarnya hampir tidak bisa dibedakan kan, atau disebut juga dengan talus kan. Nah, dia merupakan peralihan. Dia merupakan peralihan ya kalau misalnya lumut. Nah, terus di sini ketika tumbuhan lumut itu kan dia alat reproduksinya menggunakan spora kan. Nah, ketika sporanya tuh di lingkungan yang sesuai, yang cocok, dia akan membentuk yang namanya protonema. Nah, jadi yang pertama, yang A ini dia benar ya, generasi gametofitnya dominan, terus yang B itu salah. Kenapa salah? Karena dia bukan protalium, tapi protonema. Kalau protalium ini dia punya si tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku itu juga dia alat reproduksinya menggunakan spora. Akan membentuk yang namanya protalium. Kalau lumut protonema. Terus generasi sporofitnya lebih singkat, iya. Ini benar iya, ini benar iya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi di sini kalian harus ditekankan karakteristiknya ya. Harus paham dari karakteristik tumbuhan lumut, tumbuhan paku, terus tumbuhan berbiji. Dan nanti perbedaannya juga, perbedaan tumbuhan lumut sama tumbuhan paku itu apa. Nah itu ya, kalau lumut itu kan dia gametofitnya lebih panjang. Generasi gametofitnya dia lebih lama gitu dibandingkan sporofit. Berarti kalau paku, sporofitnya lebih lama. Terus kalau lumut hidup di tempat lembab. Kalau paku di tempat biasa juga dia bisa tumbuhkan. Nah oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 20 B. Oke, teman-teman, nomor 20 ada pertanyaan dulu nggak? Yang nomor 20 ada pertanyaan?
Amir, Adel, Agung, Dia, Alifah, Rashid, Kak. nggak ada. Raffi, Kak Aroh, iya. tadi yang tumbuhan peralihan itu contohnya apa, Kak? Tumbuhan peralihan itu ya lumut. Oh, Karena dia kan kenapa dikatakan tumbuhan peralihan? Karena batang, akar, daunnya itu dia masih sederhana atau belum bisa dibedakan gitu kan, belum bisa dibedakan. Kayak misalnya kita lihat lumut kan dia cuma hijau doang kan, belum ketahuan mana sih akarnya gitu, mana sih batangnya kayak gitu. Nah, makanya dikatakan tumbuhan peralihan. Oke, ada lagi Halifah? nggak ada, Kak. Ya, oke. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya, dengan paket yang selanjutnya. Jangan lupa ya, karena ini sebentar lagi kan teman-teman tes ya, jadi harus banyak latihan soal, terus baca-baca lagi materi-materi yang kelas 10 sama kelas 10, 11, 12 ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya langsung chat kakak aja. Insya Allah kalau misalnya kakak lagi nggak sibuk, dibalas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Kak. Iya, sama-sama.